saya kan begitu. Iya, poinnya aja Ahmad Petir, poinnya aja udah. Iya, nah begini, sampai sekarang ini ulama-ulama yang besar itu kok dia membisu gitu loh. Aku bingung gitu. Saya sendiri bingung gitu loh. Sekarang begini gantian saya biar Gimana, biar saudara? biar Iya, nggak blunder. Iya, Apa yang tadi disampaikan oleh saudara kita Ali ya itu sesuai by data, sesuai fakta ya yang memang tidak bisa dipungkiri. Iya, saya mengakui itu. Ya, oke, ntar dulu jangan dipotong. Oke lah. Kalaulah ada orang buta namun telinganya mendengar, apa yang dikemukakan dan dinarasikan oleh Ali pun akan diiyakan. Itu pertama. Kedua, Kiai Haji Imaduddin pertama atau lakukurnya adalah tidak membenci. Bahwasanya apa yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin adalah ada asbabun nusul yang dilakukan cerminan para habaib yang tidak mencerminkan durah Nabi, itu pertama. Betul. Lalu kemudian melakukan penelitian. Tujuannya karena apa? Ada terindikasi penyesatan umat, ya. Nah, itu satu. Itu yang kedua. Setelah Kiai Haji Imaduddin ya mengeluarkan tesisnya, penemuannya itu banyak penyimpangan serta penyesatan, maka berkewajiban ya sebagaimana orang yang mengaku duriah Nabi adalah membuktikan dan membantah apa yang ditemukan dihasilkan Kiai Haji Imaduddin. Nah, kalaulah kemudian bisa terjawab secara ilmiah, dijawab di depan banyak umat ya, maka ini masalah kelar. Yang jadi masalah adalah Kiai Haji Imaduddin tidak pernah lari satu tapak pun, bahkan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Ya, silakan bantah tesis saya, ya, buktikan di depan banyak umat tanpa melibatkan pendukung masing-masing. Ya, kita sebagaimana umat Muslim lebih mengedepankan asas dan adab. Ya, kalau kepengen para habaib ini harga diri, marwah dan martabatnya ada sebagaimana mengaku duriah Nabi. Ya, yang ketiga, ya, tidak ada mencerminkan duriah Nabi, akhlakul karimahnya sama sekali. Ini saya belum ngomong tentang kitab, ini saya belum ngomong tentang karomah, ya, ini saya belum ngomong tentang penyimpangan sejarah. Iya, paham. Kalaulah tadi yang disampaikan oleh Mat Metil bahwasanya ulama zaman dulu diam atau para pemerintah diam, bukan diam. Pertama, ini persoalan internasional yang tidak serta-merta begitu saja ditangani ya langsung selesai. Karena apa? Banyak para habaib yang menduduki tempat-tempat basah di pemerintahan, tempat-tempat strategis. Ya, apalagi ada Habib Lutfi ya yang notabene mantan kepercayaan presiden. Ya, ini maaf perlu digarisbawahi. Maka ya kewajiban kita sebagaimana umat Nabi adalah mencerdaskan, mendorong supaya persoalan ini dibawa ke ranah hukum pembuktian. Kalau memang tidak bisa diajak diskusi secara ilmiah antara Ketua Robitul dengan Kiai Haji Imaduddin. Seperti itu, gitu loh. Tidak ada orang yang ingin ribut. Namun apa? Kalaulah ada anak bangsa, anak Nusantara, Sabang sampai Merauke mengeluarkan narasi serta kalimat yang tidak mencerminkan kemanusiaan, sesuatu yang lazim dan layak. Karena apa? Kita sudah sabar dihina-hina, kita sudah sabar dicaci maki, termasuk ulama kita. Bahwasanya dikatakan Jawa, Indonesia tanpa adanya Habib masih menyembah pohon, itu sebuah penghinaan besar. Betul. Itu saya setuju. Harus tahu diri, harus memahami persoalan ini bukan persoalan kecil. Maka ketika persoalan nasab, persoalan akidah tidak ever to ever didorong ya, disangkut pautkan dengan masalah apapun, gitu loh. Kira-kira seperti itu, gitu loh. Oke, sip. Berarti kesimpulannya itu berarti yang dijadikan rujukan oleh Ki Imad memang dari al-lisanu, kan begitu, para lisan-lisan yang ini secara membabi buta kan begitu. Nah, dalam ceramahnya, dalam mendiktenya kan begitu saja. Saya sih setuju, sangat-sangat setuju, itu penelitiannya sangat-sangat setuju biar ada pencerahan. Terkecuali Kiai Haji Imaduddin ini lari dari perbuatannya. Kiai Haji Imaduddin membuat ya ceramahnya, persilakan bantah hasil penemuan tesis kami dengan para habaib yang mengaku duriah Nabi,
Cukup lawan kami satu, kalian mau berapa saja di tempat ya, di tempat yang steril ya, di tempat yang memang diskusinya nyaman, disaksikan oleh para ulama, para tokoh, insinyur dan pihak pemerintahan. Dan itu Betul. ada datanya, ada VT-nya di akun saya. Ya. Saya juga ada aja saya nengok videonya. Ya makanya kalaulah kepengen selesai ya, kalaulah bahwasanya Sadah Ba'alawi ataulah dirinya mengaku duriah Nabi, punya harga diri, punya marwah ya, maka lakukan langsung rapat barisan dengan Kiai Haji Imaduddin, karena pematiknya adalah hasil penemuan tesis Kiai Haji Imaduddin ya. Kemudian Kiai Haji Imaduddin melakukan penelitian itu ada asbabun nusul. Betul, kalau bukan ada sekonyong-konyong. berarti kalau konyong gitu saya loh. paham, saya ini kan begitu, saya kan udah dikasih tahu saya ini tidak pernah taslim. Tahunya artinya taslim? Nah, Saya paham. tidak pernah taslim kepada Sadah Ba'alawi. Iya, makanya begini saya loh, menilai. Mat Petir, Iya. dengerin dulu, Mat Petir. Saya Oke, tidak oke. mengatakan sampean salah. Ini saya mengurai, menceritakan. Sip. Saya Oke. mengurai, menceritakan. Saya tidak menganggap sampean salah. Saya mengurai, menceritakan. Ini loh maksud Kiai Haji Imaduddin. Sebagaimana anak bangsa yang dianggap ulama sekarang atau ulama dulu adalah mujaddid, ingin mengembalikan Islam sunnah wal jamaah yang pada tempatnya, yang tidak membedakan kasta. Karena apa? Yang namanya dzurriyyah Nabi adalah suci, terlindungi oleh Allah, sukunya terpilih, ya kan? Semuanya terpilih, gitu loh. Kemudian kembali kepada orang Yaman dan Ba'alawi itu sendiri, ya, bahwasanya orang Yaman Ba'alawi tidak mencerminkan bagian daripada dzurriyyah Nabi yang mengklaim dirinya adalah minum darah cucu Rasulullah. Maka sebagaimana umatnya bagian Nabi, siapapun mau ahli nasab, mau tidak, mau pernah pesantren, mau tidak, berkewajiban mengambil porsi untuk memperjuangkan, membersihkan nama baginda Nabi, siapapun umatnya, siapapun Betul. orangnya. Harus itu. Seperti itu, gitu loh. Cuman saya kan ini yang Disapa saya dulu host Pak tidak, Harut host. yang saya Monggo, ini, silakan, monggo. yang saya tak masuk akal di Sadah Ba'alawi ini cuman satu. Siapa yang ada di yang sekarang keturunan siapa Ba'alawi ini? Lupa saya. Al-Muhajir. Siapa tuh? Ubaidillah. Ubed. Karena kejadian di Karbala yang 7 orang itu ada nama juga namanya itu. Kok bisa cucu Nabi namanya sama kalau memang cucu Nabi dengan yang pembunuh Sayyidina Husain? Kan gitu. Aku itu di situ hati aku yang masih dan sekarang ini belum berpikir. Saya pribadi loh. Saya pribadi setelah saya nengok sejarah-sejarah itu kan, di antaranya anaknya Muawiyah, di antaranya itu kan ada namanya itu. Sama namanya, kok bisa sama gitu loh. Ini aku bingung, masa pembunuh Sayyidina Husain yang mulia itu kok cucunya dikasih nama itu, aku bingungnya di situ. Nah, kemudian begini, oke, itu terlalu jauh gini, Mat Petir. Kemudian begini, tidak perlu orang ahli nasab, tidak perlu ulama besar, ya, tidak perlu profesor, ya. Ketika kita melihat dan mendengar secara seksama, sesadar-sadarnya, apakah demikian sebagaimana pengakuan dzurriyyah Nabi, dan dia mengaku loh, bukan diakui, mengaku dzurriyyah Nabi, ya. Pertama mengajak perang, ya. Kemudian dawirnya si Bahar, ya, angkat-angkat celurit dan sebagainya. Belum si Rizik, ya kan, bilang jenderal monyet, cecunguk monyet dan sebagainya, ya. Apakah itu dzurriyyah Nabi? Bahkan kalau kita ingat jas merah, zaman pada penjajahan, ya, zaman pada Bung Karno bilang, Kiai Hasyim Basyari bilang, Kiai, saya mau tanya, itu para Ba'alawi itu dzurriyyah Nabi bukan? Kiai Hasyim Basyari jawab apa? Bukan. Pada saat itulah, karena masih segelintir orang-orang Yaman, orang-orang Hadramaut, karena memang diperbantukan oleh para pejuang Belanda, ya, kata Kiai Hasyim Basyari, biarkan selama dia tidak melakukan ulah apapun, maka diberi label nama Habib oleh para Belanda, tujuannya supaya tidak, ya, diusir oleh para pejuang Nusantara, ya. Nah, ternyata di situ melakukan, ya, money politik, dididik, doktrinasi oleh Belanda sampai sekarang. Begitu ulama-ulama dulu meninggal, baru ada pergerakan-pergerakan. Dulu mereka taslim sama Kiai Nusantara. Iya, Semakin kesini semakin
Ya, semakin ke sini ulama-ulama dulu hilang, maka ulama-ulama dulu dijadikan barometer. Ulama dulu tidak pernah mengatakan, mengisbat malah hakul yakin dan sebagainya. Jadi dia sembunyi kepada nama-nama ulama yang dulu gitu loh, yang pada akhirnya ya karena sudah diberi ruang sekian banyak luasnya oleh orang pribumi, lunjak gitu loh. Karena gini mas, saudaraku, karena begitu dia itu merasa benar karena dia punya referensi kitabnya, karangan dia sendiri. Dan makanya dia merasa benar di situ. Maka dia bukan baca kitab itu. Yang mudah-mudahan baca kitabnya. Yang yang rantai apa tuh apa banyak itu kan tim baca kitabnya. Disambut dulu host, Bang Naruto disambut dulu. Makanya kesimpulannya persoalan ini kalau mau clear, para habaib ketua Robitoh ya, si Asegaf itu yang nggak pernah pesantren, yang jebolan SMA doang ya, atau siapa atau si Rizik, rapatkan barisan, tunjukkan adab, tunjukkan kemanusiaannya, tunjukkan dia sebagaimana durian Nabi, ya kan, lakukan pertemuan di Sentul, di kediaman Prabowo gagal, pertemuan di Cilacap pun demikian, hanya mengandalkan siapa, Polri, Romli, dan sebagainya. Semuanya yang dihadirkan bukan ahli nasab, malah mempermasalahkan pihak kita. Emang kalian ahli nasab? Semua dibalik-balik, dipelintir-pelintir semua. Maka sekarang kalau kepengen selesai, ketua Robitoh nih ya, semuanya keseluruhan, ada organisasinya, ajak ya, kalau bisa pemerintah diseret, MUI diseret, PBNU diseret semuanya. Harus, nah itu betul. Untuk menyaksikan perdebatan secara ilmiah yang sama-sama menjaga marwah masing-masing, yang tujuannya adalah membersihkan nama baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dari kotoran-kotoran dan fitnah yang telah dilakukan oleh orang-orang itu sendiri. Itu harus baru selesai gitu loh. Sebelum itu terjadi, ya tetap kita narasikan untuk melawan narasi-narasi mereka yang selama ini digaung-gaungkan untuk betul sekali gitu saudara. Betul itu. Betul. Jadi disambut dulu host, Bang Naruto. Disambut host. Assalamualaikum Bang Naruto. Assalamualaikum Bang Naruto. Waalaikumsalam. Mohon maaf nggak ke ini lagi dengerin obrolan seru ya, mendidik, menjadi wawasan buat semua orang, itu saya harapkan seperti itu. Ya silakan Bang Naruto barangkali mau narasi. Dengar narasinya enak benar. Iya memang gitu. Ya. Kita ini Terima kasih. Iya daripada ribut-ribut kan. Dengan narasi enak dengerin. Mencerdaskan Bang Pamili sama Bang Petir. Terima kasih. Iya kayak Bang Pamili, kayak Bang Petir. Ini penting kawan. Ini penting menyangkut nanti kepada agama Islam. Karena emang dari awal kita ada sebuah kaum yang mengaku sebagai dulia, ingin mengacak-acak kepada ajaran Islam. Kenapa saya bilang begitu? Karena dasar dari pengakuan mereka, dasarnya sebuah makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadrul Maut itu, yang menjadi tolak ukur mereka bahwa mereka itu Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa yang katanya matinya di Hadrul Maut. Apakah itu makam itu benar dan tidak? Dasarnya lewat mimpi. Ini kan kurang ajar. Sedangkan makam yang asli ada di Basro, Irak ini tidak diakui oleh mereka. Artinya bahwa nasab duriah yang sebenarnya dari baginda Rasulullah ya sesuai dengan jalurnya itu yang di Irak Basro ini hilang. Kalau makam yang di Hadrul Maut dinyatakan benar oleh kaum Balawi, artinya penggiringan duriah ini sangat luar biasa efeknya untuk keyakinan dan keimanan kaum muslim semua di Nusantara, baik di semua negeri yang mengikuti ajaran Islam. Ini kan ngeri ini. Bukan hanya di negeri kita Indonesia, tapi seluruh umat manusia di atas bumi ini. Cuman kan gampang, maka saudara. Tolong kembalikan kebenaran ini gitu. Bang penjaga, jangan sampai makam palsu dari hasil mimpi yang ada di Hadrul Maut menjadikan sebuah kebenaran gitu loh. Karena Ahmad bin Isa al-Muhajir itu punya anak 3 dari keluarga mereka di Basro ini, Muhammad, Ali, dan Husain gitu loh. Kalau emang Balawi masih ngotot mengaku sebagai keluarganya Ahmad bin Isa al-Muhajir ini, silahkan datang ke Basro. Apakah mereka mengakui? Tidak. Kalau nggak mengakui ya jangan maulah kita ngikutin para kabib mengaku duriah. Selesai sudah.
Ya, makasih Bang Penjaga. Silakan Bang Naruto. Mau menambahkan silakan. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal. Terima kasih udah diberi waktu. Nanti kalau saya kalau ini menarik ya. Jadi kalau kita menilik apa namanya kejadian. Jadi sebelum kisruh Habib ini ya, awal mula kan kisruh ini kisruh soal pemilu. Ada sebagian yang dipojokkan oleh Habib dan para muhibinya, karena kita semua juga tahu proses kampanye saat itu seperti apa, dan akhirnya mulai muncullah apa namanya kajiannya Kiai Haji Madudin Usman. Kalau dilihat ini semua penggiringan opini yang dilakukan oleh para Habib ya di Indonesia ya. Jadi untuk memperlihatkan kalau mereka ini berkaromah segala macam. Soalnya kenapa? Soalnya pola pikir orang Indonesia itu masih sangat kental sekali dengan hal yang tidak terlihat gitu. Sekarang contoh, diperhatikan aja dengan hal-hal yang sekarang terjadi ya. Habib misalkan dapat undangan di mana gitu, sekarang mereka pakai payung yang dikasih lampu diputer-puter. Itu bener nggak? Kayak Raja Nusantara itu kan, ya. Nah seolah-olah kan memperlihatkan oh ini keramat loh, kan gitu. Iya. Berarti anu lah, berarti kan kanak-kanakan lo gitu, kesukaan anak-anak. Nah kan intinya gini, intinya itu semua penggiringan opini, jadi bukan penggiringan pola pikir gitu loh. Jadi akhirnya orang akan berpikir mereka ini keramat. Wow, berarti gitu. Agung. Nah, mereka berkaromah segala macam. Sebenarnya simpel loh itu. Kalau mereka memang benar berkaromah, suruh mereka ngelawan dukun-dukun aja itu. Iya benar. Gitu aja kan gitu. Cuma kan masalahnya dukun Bang, jangan Bang. Jadi begini ya. Kasihan Bang Dukun, kasihan sama dukun, jangan lah Bang. Nah iya itu. Ribut. Nah itu. Nah permasalahannya kan begini ya. Kenapa kemarin sampai saya sekarang kawan, saudaraku, maaf nih saya potong. Kenapa sampai sekarang Robito Alawiyah tidak pernah bisa menunjukkan keabsahan mereka? Karena mereka takut kebongkar daripada nasabnya Ahmad Muhajir dari dasar makam yang ada di Hadrol Maut ini. Gak ada dasar kan. Ini ngeri masalahnya. Nanti kalau sampai tahu dan dikeroyok umat sedunia, baik dari Jazirah Arab dan yang lainnya, ikut turun berbicara, maka hancur sudah Balawi. Begitu. Mereka pinter, mereka licik. Gini Bang Menjaga, memang begini, memang hakikatnya sudah terbongkar, hanya saja belum pemahatum nih belum meledak begitu saja karena masih banyak orang-orang yang memang menduduki tempat-tempat strategis. Itu satu. Kembali kepada tadi pertanyaan saudara kita Bang Naruto. Kalau tolak ukurnya adalah karoma ya, atau kelebihan para Ba'alawi seolah-olah orang agung, sebenarnya simple. Karomah yang mana yang pernah dibuktikan secara faktualitas yang orang umum itu lihat itu satu. Yang kedua, dengan polemik ini sudah meledak dan terjadi. Sebenarnya tadi itu asik juga apa yang disampaikan oleh saudara kita Bang Naruto. Coba aja lawan dukun aja mampu apa enggak, tunjukkan karomahnya. Soal itu bentuknya sihir atau sulap kan begitu. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya itu semuanya omong-omong semua. Gak jelas, cuma memanipulasi saja seolah-olah orang. Bang Famili. Saya tadi dengar narasi Bang Famili itu bagus tuh. Kalau bisa itu apa? Ada dari aparat pemerintah, dari MUI, dari NU, dari Habib, dari Kiai Imad, duduk di satu tempat gitu ya. Itu bagus tuh. Atas lagi ya. Nah justru itu Bang Lai, justru gini Bang Lai. Bang NKRI tolong di-mute sebentar Bang NKRI. Bang NKRI. Bang NKRI. Ya. Itu di-mute dulu berisik. Ada suara ambulan kayaknya tuh. Berisik banget pengamen. Kecil Bang Famili. Mian sebentar, miot sebentar. Udah. Gimana? Suaranya berisik tadi Mas. Jadi gini Bang Lai. Siap. Gini Bang Lai.
Siap. Kalau saya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, maka di situ hakikatnya tidak menghendaki dan tidak membenci serta tidak memecah belah umat manapun. Ya, karena Kiai Haji Imaduddin berharap para habaib menunjukkan marwah, ya, menunjukkan mentalitas, ya, menunjukkan dirinya sebagaimana pengakut dzurriyyah Nabi. Kiai Haji Imaduddin mempersilahkan dan disediakan tempatnya di tempat yang memang akademis, tidak melibatkan para pendukung kedua belah pihak, dan akan disaksikan oleh para doktor, profesor, ulama, ya, termasuk dijembatani oleh MUI, PBNU, ya, termasuk negara dilibatkan. Supaya apa? Supaya tidak ada kegaduhan di antara betul. Itu yang diharapkan. Pertanyaannya adalah 100% itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika Kiai Haji Imaduddin melakukan narasi demikian, boyok seyogianya para habaib lebih mengedepankan integritas, lebih mengedepankan harga diri dan marwah sebagaimana pengakuan dzurriyyah Nabi. Boyok dirapatkan barisan. Apalagi para habaib punya organisasi dan ada tempat dan ada kantornya, gitu loh, supaya masalah ini clear and clear, lebih mengedepankan azas kemanusiaan demi keamanan negara, gitu loh. Betul. Kenapa itu tidak dilakukan? Itu yang kami sayangkan. Ketika para habaib tidak melakukan tindakan ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, ya kan, merapatkan barisan kepada Kiai Haji Imaduddin, maka jangan salahkan kami sebagaimana anak Nusantara bangsa tetap menarasikan yang batil adalah batil, yang hak adalah hak, gitu loh. Kami tidak ingin dan tidak mengharapkan caci makin, apalagi perang yang dinarasikan oleh Habib Rizik. Tidak. Kami kasar, kami brutal, kami kadang-kadang terlihat tidak beradab, kami kadang-kadang terlihat seperti anak bangsa yang tidak tercerahkan dan tidak terdidik. Kenapa? Asbabun nuzulnya jelas, karena sudah didului, gitu loh. Maka harapan kami, pendukung para habaib atau muhibin atau habib sekalian, silakan lakukan tindakan ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, rapatkan barisan terhadap Kiai Haji Imaduddin, karena Kiai Haji Imaduddin dianggap adalah pemecah belah atau pematik persoalan ini. Maka lakukan pertemuan di tempat yang steril, tempat akademisi, ilmiah, tidak melibatkan pendukung kedua belah pihak. Apakah kurang bijak apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin? Menurut kami sebagaimana anak bangsa teramat sangat bijak. Kenapa tidak dilakukan? Malah memframing si ini, memframing si ini, si ini memframing si ini. Persoalan ini tidak akan selesai. Apalagi digeser, dikaitkan oleh persoalan negara yang sudah ada tupoksinya, ya, yang sudah ada agendanya, sudah ada peraturannya, gitu loh. Jadi seperti itu, simple. Tapi kalau kemudian muhibin para habaib menyalahkan anak bangsa, menyalahkan anak Nusantara, kasar dan sebagainya, bilang kafir dan sebagainya, itu namanya mematik perlawanan, gitu loh. Kami berusaha menghormati dan menghargai siapapun orangnya, siapapun manusianya, gitu loh. Tapi tolong coba buktikan di sekian banyak umat, apalagi para habaib sudah lama di Indonesia ratusan tahun menggelarkan halal bihalal khol dan sebagainya. Jadi asbabun nuzul, masyarakat marah, Kiai Haji Imaduddin melakukan penemuan, kemudian dibongkar di publik, itu sesuatu yang lazim, sesuatu yang hak. Maka kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Apalagi ini terkait nama baginda Nabi yang tidak bisa ditawar, jadi ini harga mati. Tidak boleh dicontohkan, disamakan dengan masalah apapun. Kalaulah merasa dirinya adalah bagian daripada umatnya baginda Nabi, jelas mau dia pesantren, mau dia bukan, mau dia ulama, mau dia bukan, berhak marah, berhak kecewa, berhak emosi, bahkan siap mati demi kesucian nama baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma ada izin loh. Cuma gini ya. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Miri, terima kasih luar biasa ya.
sangat mencerdaskan, luar biasa, saya kagum loh. Izin Nos, alhamdulillah Mas. Siapa yang mau narasi sekarang? Izin Nos, ini saya Naruto. Cuma pertanyaannya begini, nanti ketika itu diadakan pertemuan nih, musyawarah nih ya, dan misalkan terbukti apapun hasil dari pertemuan tersebut, maka selayaknya dan wajib siapapun menerima keputusan yang telah diabsahkan, disaksikan oleh pihak negara, oleh pihak instansi, oleh pihak organisasi, PBNU, MUI, dan sebagainya, dan masyarakat. Dan itu harus diterima. Soal kemudian nanti negara dan pemerintah memberikan keputusan, dan wajib diterima. Karena keputusan akhir lebih kedamaian dan penyelamatan anak bangsa dan negara. Itu loh, tidak bisa ditolak. Nah, mungkin kenapa itu tidak dilakukan? Maka khawatir ya orang-orang para habaib ini ya kan nanti disakiti, nanti atau nanti rencana-rencana yang dahulu sudah dirancang ya kan itu jadi gagal. Bisa saja demikian. Kita boleh berasumsi seperti itu. Karena apa? Pematiknya jelas, ya, asbabunuzulnya jelas. Namun apapun ceritanya itu harus dilakukan. Mau tidak mau, kalau masalah ini ingin clear, maka seringkali saya sampaikan, mari kita persoalan ini kita bawa ke ranah hukum pembuktian. Tujuannya apa? Supaya tidak memecah belah banyak umat di setiap pelosok dan daerah. Bukan demikian, ini realita. Ini negara hukum. Kan begitu. Kalaulah ini negara hukum yang dikedepankan adalah emosional, ya perang jalan satu-satunya. Kan begitu. Nah, kan tadi hampir perang tadi. Nah, kan seperti itu. Mau masuk tuh. Nah, kan begitu. Apa tadi yang Jadi kawan-kawan saudaraku setanah air, kalau ada umat muslim saat ini yang masih percaya Ubaidillah anak Ahmad bin Isa Muhajir ada di Hadral Maut, silahkan. Itu kepercayaan Anda, dan Anda akan menanggungjawabkan kelak di akhirnya. Dan saya pribadi tidak percaya bahwa makomnya Ahmad bin Isa al-Muhajir itu di Hadral Maut. Yang benar adalah di Irak, Basrah. Di Basrah, Irak ini. Karena mereka masih ada anak-anaknya yang hidup di Irak, Basrah. Itulah yang sebenarnya Ahmad bin Isa al-Muhajir dari Dzurriyyah Rasulullah yang benar di Basrah. Seperti Naqobah Ashraf keterangannya. Jadi kalau masih ada yang percaya kepada Habib Dzurriyyah dengan dasar makamnya Ahmad bin Isa al-Muhajir di Hadral Maut, silahkan. Itu penanggung-jawaban kalian sebagai muslim yang mengakui Islam. Terima kasih. Setuju itu, sangat setuju itu. Nah, karena bukan apa, silahkan kau meyakini apa yang kau yakini, tapi tanggunglah sendiri itu akibatnya, kan begitu. Ini saya setuju, sangat setuju itu. Jadi gini ya, kalau kita melihat fakta di bumi kita Indonesia tercinta ini ya, setiap ada masalah besar ini ya, ini akan muncul masalah besar yang lain untuk pengalihan isu itu. Permasalahan ini sekarang contoh nih ya, kemarin kita gencar mempersoalkan soal habaib nih. Sekarang yang digencarkan masalah sepele, ijazah palsu, kan begitu. Nah, ini saya cuma memberi saran untuk kawan-kawan. Memberi saran aja untuk kawan-kawan, sebisa mungkin kegiatan ini jangan sampai padam. Untuk menyerukan kebenaran gitu loh. Karena apa? Akan selalu ada usaha-usaha untuk pengalihan isu ini. Misalkan nih sekarang kita tilik ya, kita tilik soal kasus ijazah palsu ini. Itu kan hal sepele yang akhirnya ditumpangi oleh segerombolan orang, mohon maaf, yang mereka, kalau kita lihat, mereka ini sejalur dengan apa yang dipikirkan para habib gitu loh. Betul. Saya setuju. Cuman begini, menurut saya kayak ini. Kalau yang pertama tadi itu, ya Allah, kayak kapal pecah. Kalau kayak gini kan keren ini. Saya sedikit mau nambahin itu tuh, Yai Family. Jadi
para muhibin ini ya, kalau boleh saya kasih masukan ya, silakan aja kalian kalau masih mencintai, masih mempercayai mereka nih sebagai jurian Nabi, silakan. Tetapi sebaiknya diselidikin dulu, cari referensi-referensi lain. Apakah betul mereka jurian Nabi atau bukan? Itu aja sih pesan-pesan dari saya buat para muhibin khususnya ya. Silakan, host. Assalamualaikum Kang Mat Petir. Ya. Ya, salam kenal ya dari saya, dari Banten. Kenal balik. Dalam masalah ini saya juga jujur aja, nggak terbawa tesis Kiai Imad. Cuman kita menyuarakan, mengkritisi kesalahan-kesalahan mereka, kuropat-kuropat mereka, yang jelas-jelas artinya di situ banyak menistakan ajaran agama ya. Kalau menurut saya gitu. Jadi nggak ada di sini kebencian. Saya sangat terima kasih sama Mat Petir ya, udah mampir di room saya, luar biasa buat saya, apalagi tadi argumentasi sama Bang Famili ya, luar biasa. Kita harus menyuarakan kebenaran intinya. Betul. Saya pribadi di sini orang Banten yang buka tesis itu Kiai Imad, kalau Kiai Imad salah kita kritisi. Betul. Ya. Ya, terima kasih. Ya, lanjut. Kita ada kepentingan. Jadi intinya kita sebagai anak bangsa dan sebagai muslim, kita menjaga bangsa ini dari perilaku-perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan pengerusakan dan tatanan sejarah di negeri kita ingin mereka akui dengan sejarah mereka yang baru. Itulah hak kewajiban kita sebagai anak bangsa, baik apapun itu profesi, mau itu pedagang, mau itu petani, mau itu pegawai negeri atau instansi pemerintah. Kalian semua anak bangsa yang wajib menjaga dan melestarikan peninggalan bangsa ini dari leluhur kita kemerdekaannya. Karena ini kampung halaman kita, negeri ini. Dan yang kedua, kita sebagai muslim di dalam akidah kita wajib menjaga marwah baginda besar kita. Karena apa? Dengan dasar pengakuan yang tidak dibenarkan ini menimbulkan kacau balaunya akidah yang keluar dari orang yang mengaku, gitu. Karena tidak sesuai dengan tuntunan sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis Nabi tersebut, gitu. Dan ini sangat miris kita rasakan di individu ajaran Islam sendiri saat ini. Hampir ajaran Islam ini menjadi kacau balau gara-gara pengakuan palsunya kaum-kaum Balawi ini. Dasar Robitoh yang menyangkutkan Ubaidillah itu sebagai anaknya Ahmad bin Isa yang tidak ada kebenarannya, hanya lewat mimpi makom yang ada di Hadrul Maut. Dan ini perlu diluruskan. Kami tidak benci dengan fitrahnya manusia yang namanya Balawi. Tolong hentikan sifat kalian, hentikan pengakuan itu. Siapapun boleh mengikuti ajaran Islam. Islam rahmatan fil alamin. Tidak ada larangan manusia manapun ikut menjadi muslim. Cuma jangan mengaku sebagai duriyah Rasulullah tanpa kebenaran. Itu saja. Terima kasih. Oke, betul. Assalamualaikum Bang Le, maaf Bang Le, monitor. Ya Bang, Le. Monitor, nyimak Bang, nyimak. Ya, barangkali Bang Le mau nanggapi narasi saudara kita di sini, Bang Mat Petir, Bang Famili, Bang Penjaga, Bang Naruto. Silahkan saya kasih waktu Bang Le. Kalau saya tadi dengar dari narasi Bang Famili itu saya setuju banget tuh. Benar itu. Itu harus ada apa? Baik instansi pemerintah, dari MUI, dari PBNU, ya barangkali Bang Le bisa terbuka pemikirannya, bila bisa perlu langsung berbalik ke arah kan gitu ya. Menteri Agama gitu duduk di satu. Jadi enak ya. Gitu. Yang jelas di gini Bang Le ya saya sendiri ya sangat tahu Bang Le berbeda pola pikir sama saya khususnya. Tapi saya sangat menghargai. Kita anti ibaratnya nggak anti perbedaan. Justru di sini harapannya mungkin yang kita berbeda pola pikir itu gimana satukan ke arah yang lebih bersatu ke arah kebenaran gitu Bang Le. Iya, yang lebih Masalahnya masalah ini gamblang. Asal kita jujur ke hati kita sendiri, insya Allah bakal menemukan kebenaran itu. Gitu. Nah, jadi saya sering
ibaratnya narasi Bang Le saksikan. Di sini saya nggak ada kepentingan sama tesis ini, nggak ada. Cuman kita sebagai anak bangsa mesti menyuarakan, kalau mesti yang benar kita benarkan, yang salah kita salahkan. Dalam hal ini penilaian saya, mohon maaf banget, Balawi banyak kesalahannya ya, yang perlu kita kritisi. Itu kira-kira Bang Le. Silakan mau nambahkan. Ya, jadi gini sebentar. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, saya tidak membenci Bang Le atau siapapun atau Bang Le yang lainnya. Nggak ada saya benci. Maka ketika terjadi kegaduhan dan gesekan, itu asbabun nusulnya adalah narasi yang memang menunjukkan perlawanan, ya kan? Di situ ada pembelokan pembenaran atau kebenaran yang diarahkan untuk pembenaran diri. Nah, ini poinnya adalah bagaimana semuanya menjunjung tinggi kebenaran yang hakiki. Mari kita ya dorong bersama supaya ketemu yang namanya win-win solution, solusi yang terbaik untuk semua